Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Borneo FC versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti Borneo FC tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Sedangkan Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka, dan untuk sementara ini Borneo FC masih berada di peringkat nomor 1 dan Persib Bandung masih berada di peringkat nomor 3. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan teman-teman, dan prediksi yang saya berikan di konten preview tersebut adalah persentase bagi kedua tim sama rata, yakni 50-50. Artinya dua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau kemungkinan pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang. Saya juga mengatakan bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir dengan hasil imbang karena memang feeling saya dengan materi pemain yang dipunya oleh dua tim ini yang mampu melakukan pressing yang kuat, maka kemungkinan pertandingan ini akan berjalan ketat dan sepertinya hasil imbang adalah hasil yang adil. Dan ternyata itu yang terjadi teman-teman, walaupun Persib Bandung hampir aja kalah. Betul kan? Karena Borneo FC bisa mencetak gol dulu di babak pertama sebelum akhirnya ada gol bunuh diri dari pemain dari Borneo FC, Agung Prasetyo, sehingga Persib menyamakan kedudukan pada menit ke-87 jika saya tidak salah. Dan seperti yang kita saksikan pertandingan yang baru saja berakhir teman-teman, bahwa para pemain dari kedua tim ini bermain dengan level kreativitas yang tinggi. Cuma memang cara bermain dua tim ini sangat berbeda. Jika Borneo FC bermain dengan taktik pressing mulai dari lini tengah, maka para pemain Persib melakukan pressing di area pertahanan dari Borneo FC. Maka itu yang perlu dilakukan oleh para pemain Borneo FC adalah cepat mengalirkan bola ke lini depan. Ke lini depan mereka melewati lini tengah dari Persib Bandung. Maka itu juga teman-teman perhatikan bahwa para pemain Borneo FC sering banget mengandalkan direct pass. Sebetulnya bukan inilah ciri permainan mereka, tapi mereka mau tidak mau harus melakukan itu karena para pemain Persib bermain high pressing sehingga mereka cepat mengalirkan bola melewati lini tengah dari Persib, dan itu sebetulnya berhasil karena berkali-kali para pemain Borneo FC bisa mendapatkan bola di area pertahanan Persib. Sedangkan dari Persib Bandung, mereka sebetulnya kesulitan nih teman-teman untuk membuka pertahanan dari Borneo FC di menit-menit awal jalannya pertandingan, walaupun memang faktanya David Da Silva yang mendapatkan peluang pertama di pertandingan ini kan. Sayang sekali itu gak gol. Seandainya David Da Silva mencetak gol, kalau nggak salah itu di menit ke-8, nah mungkin jalan cerita dari pertandingan ini berbeda. Tapi ya pada akhirnya kan Persib bisa mendapatkan 1 poin. Tapi selain itu juga saya melihat finishing dari para pemain Persib di pertandingan kali ini buruk. Seharusnya mereka sudah bisa menyamakan kedudukan sebelum menit ke-87 karena kan mereka mendapatkan banyak peluang. Sedangkan dari Borneo FC memang taktik mereka nih beda banget, sulit banget dibaca. Karena di babak pertama mereka keluar menyerang, mereka berani counter press, tapi di babak kedua mereka bermain agak ke dalam. Nah ini saya gak paham nih. Padahal kan masih babak kedua, kok mainnya lebih ke dalam, mainnya langsung benar-benar fokus dalam bertahan. Yaitu juga yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Persib untuk menyerang. Karena di babak pertama tuh Persib sulit untuk bisa membuka pertahanan dari Borneo FC. Berapa peluang dari Persib Bandung? Di babak pertama cuma 2. Satu dari David Da Silva yang tadi saya katakan, satu lagi dari Beckham Putra yang melenceng jauh. Sedangkan dari Borneo FC banyak peluangnya kan di babak pertama. Sebelum gol dari Leo Guntara, ada peluang dari Adam Ales dari luar kotak penalti. Ada peluang dari Fajar yang bisa di-save oleh Teja, dan kemudian gol dari Leo Guntara. Dan gol dari Leo Guntara ini juga saya kaget sih. Dia bisa menjebol gawang dari Teja karena sebetulnya kan syutingnya itu nggak berapa berbahaya ya. Tapi tampaknya terkena salah satu pemain dari Persib dan ternyata tidak bisa ditepis oleh Teja Paku Alam. Dan setelah itu memang Borneo FC mainnya galak banget sih. Kita lihat pressing mereka kuat di tengah, dan saya melihat nih 5 pemain Borneo FC di tengah nih teman-teman, tangguh banget. Jadi formasi dari Borneo FC ini kalau menurut hemat saya 4-5-1. Jadi mereka menumpuk 5 pemain di tengah. Kenapa? Karena Persib itu sebetulnya kuatnya di tengah. Maklok, Deddy Kusnandar, dan juga Levi Madinda. Nah Maklok dan Deddy ini kan biasa melakukan pressing atau counter press. Levi ini bermain kreatif ya, ikut maju membantu serangan. Tapi para pemain Borneo FC ini dengan 5 pemain, saya melihat ada 2 pemain yang mampu melakukan pressing dengan baik. Ada Adam Ales dan juga Kei Hirose. Walaupun Adam Ales juga keluar menyerang, tapi ketika dia di tengah,
dia akan melakukan pressing. Lili Pali pun, jika teman-teman perhatikan, bermain sedikit ke tengah. Jadi memang dengan menumpuk banyak pemain di tengah, ya itu yang menyulitkan para pemain Persib untuk bisa membuka pertahanan dari Borneo FC di babak pertama. Dan Borneo FC ketika mainnya galak di babak pertama, nah kita melihat mereka beberapa kali itu bisa membuka pertahanan dari Persib, tapi peluang mereka tuh hanya 4 yang saya melihat yang berbahaya, yang tadi saya sudah jelaskan ya, salah satunya kan gol. Setelah itu mereka ternyata setelah unggul menurunkan tempo permainan. Ini biasa. Nah, ini taktik yang biasa dari mereka. Main di delay possession, tapi yang saya bingung di awal babak kedua kok langsung tiba-tiba fokus dalam bertahan. Maka itu di babak kedua Borneo FC tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Justru para pemain Persib yang kita melihat yang pantang menyerah. Ya, mereka terus menyerang. Dan yang uniknya nih, wah ini sih luar biasa ya Boyan Hodak ini ya. Memang, waduh, saya gak nyangka loh, kembali dia melakukan pergantian pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Luar biasa pelatih ini. Padahal dia sudah memainkan amunisi-amunisi terbaiknya dari babak pertama. Tapi ketika dia melihat Beckham Putra kesulitan untuk bermain kreatif, ya kan. Kemudian dia memainkan Freds walaupun gak mencetak gol dan juga tidak memberikan assist atau apalagi umpan kunci, tapi ya pergerakan-pergerakannya bahaya banget. Jadi mulai hidup sektor sebelah kiri penyerangan dari Persib, dan itu yang membuat para pemain Borneo FC itu kewalahan. Tapi ketika para pemain Borneo FC memilih untuk fokus dalam bertahan dan hanya bermain counter di babak kedua, nah para pemain Persib lebih leluasa. Maka itu mereka lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya di babak kedua. Ada Iputu Gede yang bisa di-save tuh oleh Nadio juga mainnya bagus ya. Kemudian McClough mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Satu dari open play, satu lagi kalau nggak salah tuh dari free kick. Kemudian David Da Silva terkena tiang. Tapi saya melihat fighting spirit dari para pemain Persib sih bagus banget. Dan Boyan Hodak, kemudian ketika Deddy Kusnandar ya tampaknya tidak bisa melanjutkan pertandingan, memainkan Robby Darwish. Nah ketika Robby Darwish masuk nih, saya melihat nih, dia bisa counter press juga nih dengan para pemain Borneo FC di tengah. Kalau nggak tuh kayak Hirose, waduh udah gak ada lawannya tuh. Bagus banget kayak Hirose sih, perlu saya akuin bagus banget nih pemain. Jadi memang dia nih dalam melakukan pressing, waduh susah banget nih para pemain Persib lewat ya. Levi pun berjuang habis-habisan, Ciro pun sulit bergerak ketika ada kayak Hirose. Leo Guntara juga bagus nih dengan Ciro, tapi kemudian ketika dia memainkan Ezra, ketika Boyan Hodak memainkan Ezra, nah di situ saya sudah feeling wah nih ada tambahan pemain nih yang bisa mencetak gol nih. Dan ternyata benar kan, Ezra yang masuk itu kalau nggak salah menggantikan Rezaldi ya, kalau nggak salah Rezaldi, dan Rezaldi memang tampak kewalahan tuh karena mungkin dia jarang bermain ya bagi Persib ya. Jadi tampak jelas lah absennya Daisuke Sato dan juga Edo mempengaruhi ya serangan Persib yang coba mereka bangun dari kiri. Tapi ketika mendapatkan free kick, nah Ezra tuh ancang-ancangnya sudah benar. Jadi sebetulnya Ezra coba untuk memberikan bola ke dalam kotak penalti. Nah di situ ada Agung Pras, pemain pengganti yang juga belum lama masuk. Dia coba untuk menghalau bola, tapi ternyata bola terarah ke gawangnya sendiri dan menjebol gawang dari Nadio sehingga pertandingan berakhir dengan hasil imbang 1-1. Apa yang bisa kita pelajarin teman-teman dari pertandingan ini? Yang pertama, bahwa ketika sebuah tim sudah mengontrol jalannya pertandingan dengan bermain counter press, dengan bermain terbuka, dengan bermain direct pass, dengan memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan di lini pertahanan, seharusnya momentum ini dijaga. Tapi itu tidak dilakukan oleh para pemain Borneo FC. Di babak kedua mereka mendadak mainnya ke dalam, sehingga kita juga tidak bisa melihat peran dari Stefano Lili Pali di babak kedua. Dan dari Persib Bandung yang bisa kita pelajarin bahwa para pemain mereka, walaupun mereka nih nggak gampang untuk membuka pertahanan dari Borneo ketika Borneo memilih untuk bermain lebih defensif, tapi lihat cara mereka menyerang, ada variasi. Nah teman-teman lihat lagi deh, pertandingan ini kan bisa nonton ulang ya, coba kalian nonton ulang lagi. Jadi teman-teman harus melihat cara Persib menyerang ini seperti apa. Nggak selalu dari sektor sayap, ada juga serangan dari tengah. Nah inilah kehebatan dari seorang pelatih ketika dia bisa mengubah style of play dari timnya ketika timnya mengalami deadlock. Jadi kan Persib ini memang ada masalah dalam finishing, tapi kita lihat ketika permainan ini diubah, ada serangan juga dari tengah ketika McClough lebih ofensif. Nah disitulah kita melihat pertahanan dari Borneo lebih sering kebuka. Jadi memang Boyan Hodak dan juga Peter Huistra memang memainkan taktik yang berbeda. Tapi dalam hal ini teman-teman, saya melihat bahwa Boyan Hodak unggul karena walaupun timnya menghadapi barikade pertahanan dari Borneo FC, akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Walaupun itu juga dari gol bunuh diri, tapi memang Persib menciptakan banyak peluang di babak kedua, padahal di babak kedua itu Borneo FC bermainnya bertahan. Artinya dari segi variasi serangan Persib unggul dan memang akhirnya mereka bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Jadi kita bisa melihat bahwa dua tim ini memang punya kualitas teman-teman dalam cara bermain dan juga dari materi pemain mereka, maka itu tidak salah dua tim ini juga untuk sementara berada di zona papan atas. Itu saja analisa yang bisa saya berikan teman-teman. Jadi
Persib Bandung masih belum terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir, dan Boyan Harik baru kalah sekali ya sebagai pelatih dari Persib Bandung kalau nggak salah lawan Persis Solo, sedangkan Peter Huisra bagus juga. Timnya masih berada di posisi puncak kalau nggak salah sekarang selisih poinnya dengan Madura 2 poin ya, dan mereka juga tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Kita tunggu lagi teman-teman nanti pertandingan besar dari Liga 1 yang tentu saya akan membuat preview dan juga reviewnya. Dan sebelum saya menutup konten ini, kembali lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari Bola Bung Binder. Subscribersnya sudah melewati 776.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan seperti yang saya selalu katakan ke teman-teman, bahwa saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Maka itu, seperti yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman, bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Senggol dong! No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.